Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdrila Saragi dengan NIM 0601232054 akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai korupsi. Di sini kita akan membahas apa itu korupsi, bentuk-bentuk dari korupsi, karakter anti korupsi, dampak negatif dari korupsi, dan solusi apa yang dilakukan generasi muda untuk memerangi korupsi. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Korupsi tidak hanya melibatkan pejabat, namun terkadang tanpa kita sadari kita pernah melakukan korupsi. Dan korupsi bukan hanya tentang uang, tapi bisa jadi seperti sering datang telat, itu korupsi waktu loh, walaupun sepele nampaknya. Atau pernah menerima hadiah dan memanfaatkan jabatan untuk melancarkan urusan seseorang, itu namanya gratifikasi. Korupsi juga itu, atau pernah memberikan jalur khusus kepada seseorang untuk lulus tanpa tes, itu juga tidak boleh ya teman-teman, karena itu adalah nepotisme, termasuk korupsi juga. Korupsi adalah perilaku yang melibatkan penggunaan jabatan dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau memperoleh keuntungan secara tidak sah. Korupsi dapat berupa penggelapan, penyelewengan, atau penggunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, biasanya dengan cara yang tidak transparan dan tidak sah. Korupsi dapat menyebabkan rusaknya sistem tatanan masyarakat, meningkatkan biaya dan sulitnya efisiensi, serta munculnya ketidakadilan dalam pemerintahan dan masyarakat. Terdapat bentuk-bentuk dari korupsi, seperti yang pertama ada kerugian keuangan negara. Nah, itu contohnya tuh pegawai pemerintahan yang menggunakan dana negara untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua ada suap menyuap. Contohnya, pejabat yang menerima uang untuk memberikan keputusan yang menguntungkan pihak lain. Dan yang ketiga ada dari penggelapan dalam jabatan, seperti pegawai negeri yang menggelapkan uang negara untuk kepentingan pribadi. Dan yang keempat ada pemerasan. Misalnya, pejabat yang memeras uang dari warga untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dan yang kelima, ada perbuatan curang seperti melakukan transaksi ilegal untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dan yang keenam, ada gratifikasi seperti tadi, yaitu pejabat yang menerima hadiah dari pihak lain untuk mempengaruhi keputusan. Korupsi dapat berupa tindakan individu atau sistemik dan dapat berdampak pada rusaknya tatanan sosial dan ekonomi negara. Setiap dari dalam diri manusia pasti terdapat karakter. Karakter anti korupsi adalah suatu nilai-nilai dasar yang ditanamkan pada diri individu untuk menghindari perilaku korupsi. Untuk memengari korupsi, kita harus menanamkan karakter anti korupsi dengan cara jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, dan adil. Karakter anti korupsi ini harus ditanamkan sejak dini, terutama pada jenjang pendidikan dasar untuk membentuk pribadi yang tidak korupsi dan memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Korupsi pastinya memiliki dampak negatif yang sangat luas dan sangat-sangat berbahaya terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kemiskinan, menurunnya investasi, menurunnya kualitas pelayanan publik, menurunnya kepercayaan publik, menurunnya tingkat kebahagiaan masyarakat, menghambat penegakan hukum, menghambat perkembangan masyarakat, dan merugikan keuangan negara, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya kriminalitas. Dampak korupsi ini sangat luas dan berbahaya sehingga perlu diatasi dengan tindakan intensif dan berkesinambungan dari semua lapisan masyarakat. Kali ini kita akan membahas solusi yang dilakukan generasi muda untuk memerangi gerakan korupsi. Solusi untuk memerangi korupsi sebagai generasi muda ada yang pertama, seperti pembenahan diri. Generasi muda harus membenahi diri sendiri dan lingkungan untuk menjadi anti korupsi. Mereka harus memahami dan menolak korupsi serta mengembangkan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Yang kedua ada melakukan edukasi. Pendidikan anti korupsi harus diterapkan sejak dini melalui berbagai cara seperti model terintegrasi dalam mata pelajaran, model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan model pembudayaan atau pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa. Hal ini akan membantu siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi dan mengembangkan karakter yang teladan.
Yang ketiga adalah melakukan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Kepada masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral. Dan yang keempat ada keterlibatan generasi muda. Generasi muda harus berperan aktif dalam memerangi korupsi dengan mengembangkan sikap anti korupsi dan menolak budaya korupsi yang sudah mengakar. Mereka harus bersama-sama melakukan perubahan guna memutus mata rantai korupsi yang telah bertahun-tahun menjadi masalah di Indonesia. Yang kelima adalah komitmen yang kuat. Perlu adanya komitmen kuat dan langkah konkret dalam menanamkan nilai kejujuran pada diri setiap generasi muda agar berbentuk pribadi yang mulia, jujur, serta bertanggung jawab dengan segala yang diamanahkan kepada mereka. Sekolah memiliki tugas besar dalam merealisasikan hal ini. Dengan demikian, solusi untuk memerangi korupsi sebagai generasi muda melibatkan perubahan diri, pendidikan, partisipasi masyarakat, keterlibatan generasi muda, dan komitmen yang kuat. Korupsi itu mirip bola salju. Sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama menetapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan melakukan korupsi. Sama-sama tekadkan kita anti korupsi. Saya Afderila Saragi, generasi anti korupsi, izin pamit undur diri.